Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marshan Danielisha Fitri dengan NIM C1D123069, mahasiswa dari program studi bisnis digital Universitas Jambi. Yang pertama, peran AI dalam modifikasi lanskap kejahatan cyber. Kecerdasan buatan sekarang punya peran yang sangat besar dalam dunia keamanan cyber. AI bisa dipakai baik oleh pihak yang menyerang maupun pihak yang bertahan. Dari sisi penyerang, AI bisa dipakai buat bikin malware yang lebih canggih dan lebih susah dideteksi. Misalnya malware jenis polymorphic yang bisa terus berubah-ubah bentuknya agar lolos dari sistem keamanan tradisional. Bahkan sekarang ada AI powered phishing, yaitu sistem otomatis yang bisa menyusun email atau pesan palsu yang sangat meyakinkan, lengkap dengan gaya bahasa yang disesuaikan berdasarkan profil korban. Nah, dari sisi pertahanan, AI digunakan untuk meningkatkan deteksi serangan yang merespon lebih cepat. Contohnya, AI bisa menganalisis ribuan aktivitas dalam jaringan waktu singkat untuk mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Sistem seperti ini disebut Intrusion Detection System berbasis AI. Ada juga AI yang bisa langsung bertindak otomatis, misalnya memblokir akses mencurigakan tanpa menunggu admin. Biar lebih jelas, saya kasih contoh nyata. Di sisi penyerang ada malware canggih bernama DevLocker yang dikembangkan IBM sebagai bukti konsep. Malware ini menggunakan AI untuk menyembunyikan dirinya dan hanya aktif kalau target spesifiknya terdeteksi. Jadi semacam malware pintar yang cuma menyerang kalau dia yakin targetnya adalah orang yang dituju. Di sisi pertahanan ada sistem bernama Dark Trace. Ini adalah sistem AI yang belajar dari pola aktivitas normal dalam jaringan suatu organisasi. Kalau ada aktivitas yang menyimpang dari pola normal itu, bisa langsung memberi peringatan. Bahkan melakukan tindakan otomatis seperti memutus koneksi atau membatasi akses pengguna. Selanjutnya, tantangan dalam deteksi malware dengan AI. Walaupun AI kelihatan canggih, kenyataannya implementasi AI buat mendeteksi malware punya tantangan sendiri. Tantangan pertama adalah data. Untuk melatih model AI, kita butuh banyak data, terutama data malware, tapi masalahnya data ini seringkali tidak tersedia atau tidak lengkap. Banyak malware baru yang belum terdeteksi atau belum terdokumentasi dengan baik. Untuk mengatasi ini, para peneliti biasanya menggunakan teknik seperti data automation, yaitu variasi data palsu untuk melatih model atau menyimulasikan serangan di lingkungan uji coba. Tantangan kedua adalah evolusi malware. Malware berkembang sangat cepat. Ada malware baru yang muncul setiap harinya dengan teknik penyemaran yang makin rumit. Jadi model AI yang dilatih hari ini bisa jadi sudah tidak relevan minggu depan. Solusinya adalah menerapkan continual learning atau pembelajaran berkelanjutan supaya sistem AI bisa terus update dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kita bahas dua pendekatan dalam machine learning yang biasa digunakan untuk mendeteksi ancaman cyber. Yang pertama, supervised learning, dan yang kedua, unsupervised learning. Supervised learning itu adalah metode di mana kita melatih AI menggunakan data yang sudah diberi label. Misalnya, ini adalah serangan. Ini bukan serangan. Kelebihannya, kalau datanya lengkap dan akurat, hasilnya bisa sangat presisi. Tapi kurangnya, dia sulit mendeteksi serangan baru yang belum pernah dibeli sebelumnya. Sedangkan unsupervised learning itu tidak pakai label sama sekali. Sistem AI akan belajar mengenali pola dan anomali sendiri dari data yang ada. Ini bagus banget buat deteksi serangan baru atau zero day attack yang belum diketahui. Tapi karena AI-nya belajar sendiri, kadang hasilnya bisa agak membingungkan atau malah banyak false positif.
Jadi, kapan masing-masing cocok dipakai? Supervised cocok buat lingkungan yang sudah tahu jenis ancamannya. Unsupervised cocok untuk sistem yang butuh deteksi anomali real time tanpa harus tahu dulu bentuk serangannya. Sekarang kita bahas satu hal penting dalam penggunaan AI, yaitu Explainable AI atau disingkat XAI. Masalah utama dari AI tradisional adalah sifatnya yang seperti kotak hitam alias black box. Dia bisa kasih hasil atau prediksi, tapi tidak tahu kenapa hasilnya begitu. Nah, ini berbahaya dalam konteks keamanan, karena kita harus bisa percaya dan memahami setiap keputusan yang dibuat sistem. Dengan XAI, sistem AI bisa memberikan penjelasan yang manusiawi. Misalnya, saya menandai aktivitas ini sebagai ancaman karena user login dari lokasi yang tidak biasa dan mengakses file sensitif di luar jam kerja. Dengan penjelasan kayak gini, kita sebagai manusia bisa mengecek logikanya dan mengambil keputusan lanjutan dengan lebih percaya diri. Selanjutnya, pentingnya XAI dalam dunia keamanan cyber. Kenapa XAI penting banget? Karena dalam dunia nyata, keputusan-keputusan terkait keamanan sering harus cepat dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita pakai AI tapi tidak tahu kenapa diambil keputusan A atau B, kita jadi ragu buat ngikutin. XAI juga penting buat transportasi, misalnya kita bekerja di perusahaan yang harus patuh terhadap regulasi atau audit. Kita harus bisa menunjukkan bahwa sistem AI yang kita pakai bisa dijelaskan dan masuk akal. Bahkan dalam pengadilan atau proses hukum, keputusan yang didasarkan pada AI harus bisa dijelaskan secara logis. Jadi XAI bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal etika dan tanggung jawab. Dapat disimpulkan, AI sudah sangat banyak digunakan dalam dunia keamanan cyber, baik oleh penyerang maupun oleh pihak yang bertahan. Teknologinya semakin canggih, tapi tantangannya seperti data yang terbatas dan perubahan bentuk malware tetap harus kita hadapi dengan pendekatan yang cerdas. Selain itu, pemilihan metode pembelajaran superset atau unsupervised harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan yang paling penting, kita harus mendorong pengguna Explainable AI agar sistem yang kita pakai tidak hanya cerdas, tapi juga bisa dipercaya dan dijelaskan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang peran AI dalam keamanan cyber. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.